Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elizabeth Azaria Pratiwi NS dengan NIM 1811000038. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan efek, saham, dan reksadana. Adapun laporan saham emiten yang akan saya presentasikan yaitu Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA. Saya ingin membacakan mengenai profil singkat dari perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Pada tanggal 10 Agustus 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia Tbk mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah, PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya adalah PT Bank Finance, yang bergerak dalam bisnis pembiayaan. PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas. PT Asuransi Umum BCA yang menyediakan asuransi umum. Dan BCA Finance Ltd yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. Pada bulan Oktober 2019, PT Bank BCA Sentral Asia menyelesaikan akuisisi dari PT Bank Royal Indonesia dengan kepemilikan efektif sebesar 100%. Pasca akuisisi, model bisnis Bank Royal akan difokuskan sebagai bank digital untuk bersinergi dengan jaringan perbankan digital BCA. BCA menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk pengambilan alih 100% saham dari PT Bank Robobank Internasional Indonesia dengan persyaratan mendapat persetujuan dari regulator dan para pemegang saham. BCA melakukan penambahan modal pada BCA Syariah dan CCV untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari masing-masing entitas anak. BCA meluncurkan serangkaian inovasi layanan digital di tahun 2019, termasuk BCA Keyboard untuk akses langsung ke layanan transaksi perbankan di berbagai online chat platform, pembukaan rekening melalui BCA Mobile, dan Welma, sebuah mobile aplikasi untuk layanan wealth management. BCA mengembangkan konsep fitur bridge model dengan memanfaatkan beragam perangkat teknologi digital. Melalui konsep ini akan semakin memperkuat customer experience dan meningkatkan efisiensi operasional di kantor pusat. Per 30 September 2021, PT Bank Sentral Asia memiliki 1.237 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 17.913 mesin ATM, dan lebih dari 26 juta rekening nasabah. PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki total aset senilai 1.169 triliun pada akhir September 2021. Dapat dilihat di sini proforma emiten dari PT Bank BCA Sentral Asia selama 5 tahun. Mengalami fluktuatif tentunya, naik turun, berubah-berubah setiap tahunnya. Dapat dilihat juga pada tanggal 6 Februari 2017 mencapai level terendah dari harga saham BBCA, yaitu di sekitar 3.000 dengan harga saham 3.000. Dan untuk level tertingginya itu pada tanggal 11 Oktober 2021, yaitu mencapai 7.650. Dapat dilihat berikut bukti transaksi pembelian saham saya beli pada tanggal 10 November 2021 dengan harga saham yaitu 7.600, jumlahnya 100 lembar atau 1 lot, dengan harga 760.000. Dan ada biaya komisi broker PPN-nya itu sekitar 1.140. Saya menggunakan aplikasi dari Ajaib.
Dapat dilihat juga bahwa saya memiliki akun tersendiri untuk pembelian saham ini melalui aplikasi Ajaib, yaitu dengan atas nama saya sendiri. Berikut juga bukti transaksi penjualan saham saya, yaitu bukti penjualan saham saya waktu itu di harga 7.375 ribu. 7.375 rupiah pada tanggal 13 Desember 2021, tetapi untuk tanggal jatuh tempo atau penurunan uangnya itu di tanggal T2, yaitu 15 Desember 2021 dengan harga 7.375, jumlahnya sama 100 lembar atau satu lot dengan harga 737.500 rupiah. Di sini ada pemotongan biaya komisi dan ada pemotongan biaya PPh. Jadi yang saya terima bersih yaitu 735.657 rupiah. Adapun alasan dari pemilihan emiten, yaitu ada dua, analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk analisa fundamental, di sini saya melihat dari newsnya IDX Channel, websitenya IDX Channel, bahwa ada BBCA, BBRI, hingga Telkom, Intip, emiten dengan kapasitas besar. Jadi hal ini juga menjadi incaran nih untuk saham-saham BBCA, baik itu terutama untuk investor asing, karena BBCA ini menjanjikan untuk pembagian dividennya juga, dan untuk pergerakan harga sahamnya cenderung menaik gitu ya. Dapat dilihat juga di sini, saya kan dengan membeli saham yang sebelumnya, dan saya juga mendapatkan email ini ke email saya dari Ajaib untuk pembagian dividen dengan rasio 1:25, atau dengan satu lembar itu akan dikalikan dengan 25.000 itu. Ini bukti pembagian saham saya. Jadi bisa dibilang berarti saya mendapatkan 250.000 ya kurang lebih. 25 perak di sini, maaf. Saya sekitar 25.000 lah kalau misalnya, atau 2.500 untuk pembagian saham saya, karena saya beli 100 lembar atau satu lot. Saya email pada tanggal 22 November 2021. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Bank Sentral Asia. Dapat dilihat bahwa pendapatan dan laba bersih PT Sentral Asia Tbk cenderung mengalami kestabilan nih per triwulannya dari Desember 2020 sampai dengan kuartal ketiga 2021. Di sini relatif mengalami kestabilan, walaupun di sini ada penurunan sedikit pada di kuartal 2 Juni 2021, tetapi untuk laba bersihnya cenderung mengalami kenaikan ini untuk pendapatannya seperti itu. Jadi overall mengalami kestabilan. Lalu neraca dari PT Bank Sentral Asia dapat dilihat bahwa total aset dan total kewajiban itu cenderung mengalami kestabilan. Dapat dilihat juga di sini bahwa stabil, lalu meningkat. Dan untuk total kewajibannya rata-rata untuk cenderung mengalami kestabilan, walaupun menaik tapi tidak terlalu yang signifikan. Jadi masih bisa dibilang stabil. Oke, selanjutnya itu adalah laporan arus kas dari PT Bank Sentral Asia. Di sini dapat dilihat bahwa kas dan perubahan bersih kas PT Bank Sentral Asia ini pada di kuartal 1 itu adanya penurunan dari kuartal 4. Bahkan minusnya itu semakin ke bawah gitu ya, semakin minus. Dapat dilihat juga nih dari isinya bahwa minus. Tapi di kuartal 2 itu langsung mengalami penaikan yang lumayan signifikan. Dan untuk kuartal 4-nya stabil dan juga mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan, mengalami peningkatan dari setiap tahun, dari setiap per kuartal ya. Selanjutnya itu ada earning per share. Dapat dilihat pada di laporan keuangan triwulan 4 2020, triwulan 3 2021. Earning per share pada laporan keuangan menunjukkan bahwa earning per share triwulan 3 2021 itu menunjukkan dengan harga Rp13.147. Sedangkan earning per share
pada earning per share pada triwulan 4 2020 itu 6.482. Hal ini kan perusahaan tentunya mengalami peningkatan dan pertumbuhan hal lebih bagus dan lebih baik itu pada di kuartal 3 2021 karena adanya peningkatan dan bahwa diketahui juga bahwa perusahaan ini adanya peningkatan dan pertumbuhan untuk dari kuartal 4 ke kuartal 3 2021. Untuk selanjutnya itu ada price to earning ratio. Price to earning ratio pada laporan keuangan itu menunjukkan price to earning ratio triwulan 3 2020 triwulan 3 2021 itu sebesar 28,48 rupiah. Sedangkan price to earning triwulan 4 2020 itu 30,76. Dapat disimpulkan bahwa pada triwulan 3 itu triwulan 3 2021 atau September 2021 lebih baik daripada triwulan 4 2020 karena jika price to earning rasionya tinggi, maka harga sahamnya itu lebih mahal daripada harga wajarnya gitu. Jadi lebih baik rendah dari yang sebelumnya gitu. Jadi dapat dilihat kalau misalnya dari grafiknya juga fluktuatif ya, ada yang naik turun, ada yang naik turun gitu. Dan selanjutnya itu ada return on asset. Sebelumnya return on asset itu adalah rasio yang mampu menilai perusahaan dalam hal memperoleh labanya dari aktiva yang digunakan atau dari aset yang digunakan. Gitu. Dapat dilihat juga return on asset pada laporan keuangan triwulan 4 2020 memiliki tingkat ROA 2,72%. Sedangkan ROA triwulan 3 2021 memiliki tingkat ROA 2,79%. Dapat disimpulkan pada triwulan 3 2021 mengalami peningkatan dari triwulan 4, maka diketahui juga kinerja dari PT Bank Sentral Asia juga semakin baik karena adanya peningkatan. Jadi perusahaan mampu dalam memperoleh labanya dengan dari aset juga yang digunakan. Selanjutnya itu ada return on asset. Dapat dilihat juga di sini bahwa sebelumnya return on asset itu rasio yang dapat mengetahui perusahaan dalam hal mengelola permodalannya dari para investornya. Nah, di sini return on equity pada laporan keuangan triwulan 4 2020 memiliki return on equity-nya itu sebesar 15,13%. Sedangkan pada triwulan 3 2021 memiliki ROE 16,08%. Nah, hal ini juga adanya peningkatan nih dari 15,13 jadi 16,8. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada triwulan 3 2021 lebih baik daripada triwulan 4. Maka diketahui kinerja dari PT Bank Sentral Asia Tbk ini dapat mengelola modalnya itu lebih besar juga, tetapi dengan diolah dengan lebih baik. Lalu di sini yang kedua itu ada analisa teknikal. Dapat dilihat bahwa selama 3 bulan terakhir ini mengalami fluktuatif atau naik turun, ada yang uptrend, downtrend. Dapat dilihat di sini saya menunjukkan grafik dari bar up trend dan juga bar downtrend gitu. Dan di sini dapat dilihat juga bahwa MA gross-nya itu 9 sampai 21 gitu dengan rate-nya itu dari kalau misal pun masih up, masih down itu sekitar 7.353, kalau misalnya up udah 700 sekian, lebih dari sekian gitu. Jadi dapat dilihat bahwa mengalami fluktuatif. Nah, dapat dilihat juga bahwa di sini dengan harga pembukaannya melalui info yang terakhir itu sekitar 7.275 dan ditutup dengan 7.500. Mungkin belakangan ini PT Bank Sentral Asia itu lebih banyak mengalami down ya. Jadi banyak merah-merahnya seperti ini. Tetapi untuk
yang kemarin, hari Jumat kemarin itu, ini Bank Sentral Asia ini mengalami peningkatan, bahkan mencapai hijau lagi, yaitu mencapai dengan harga tutup 7.500, dengan plusnya itu 225, sekitar 2% untuk peningkatannya dari harga buka menjadi harga tutup. Baik, selanjutnya itu adalah laporan reksadana Ciptadana Cash. Saya ingin membacakan mengenai profil singkat perusahaan. Didirikan oleh Iren Maya Habali dan Catherine Gina Habali pada tahun 1990. Ciptadana telah berkarya selama 25 tahun dalam membantu orang-orang dalam membangun bisnis mereka, melindungi aset mereka, dan meningkatkan kekayaan mereka. Melalui PT Ciptadana Asset Management, Ciptadana telah mengelola dana semenjak tahun 1991, menunjukkan pengalaman yang diperlukan untuk membuat perubahan kepada klien PT Ciptadana Asset Management, mengelola berbagai reksadana yang berinvestasi pada saham-saham di Indonesia, pendapatan tetap dan instrumen pasar uang, maupun memberikan jasa pengolahan dana terstruktur dibuat eksklusif untuk masing-masing klien, baik individu berpenghasilan tinggi maupun investor yang institusional. Di PT Ciptadana Asset Management, pendekatan pengelolaan portofolio bertujuan untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang melalui proses investasi yang disiplin. Proses pengambilan keputusan menggabungkan dua gaya berinvestasi tradisional, yaitu sudut pandang ekonomi, pendekatan atas bawah, dan sudut pandang keamanan individual, pendekatan bawah atas. Sebagai solusi yang dibuat secara khusus, strategi investasi dirancang untuk mencerminkan aset finansial, obligasi, dan tingkat risiko masing-masing klien untuk mencapai target investasi mereka. Lalu di sini ada alasan pemilihan reksadana, khususnya yang reksadana yang saya pilih, yaitu Ciptadana Cash. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, ada tingkat return, tingkat risiko, biaya manajemen, dana kelolaan reksadana, tipe reksadana, dan komposisi reksadana. Nah, di sini dapat dilihat bahwa return-nya itu di sini ditampilkan. Saya melalui aplikasi dari PT Ajaib. Return-nya selama 6 bulan mendapatkan 2,09%, 3 tahun 16,13%, 1 tahun 4,12%, dan return all time selamanya itu 8,43%. Nah, di sini untuk tingkat resikonya itu pasar uang rendah. Tipenya yaitu pasar uang. Dengan biaya manajemen itu maksimal 1%. Dan AUM itu dana yang dikelola oleh reksadananya itu 66,5 miliar atau bilion. Lalu di sini ada manajer investasinya dari PT Ciptadana Asset Management, bank kustodiannya itu PT Bank CIMB Niaga 2012. Dapat dilihat juga di sini, yaitu untuk asetnya itu manajemen marketnya sebesar 100%, equity sama fixed income-nya tidak ada, dan untuk komposisi reksadananya itu terdapat 5, yaitu obligasi Bank UAB Indonesia, Merdeka Corporate Tbk, Bank Nagari, obligasi berkelanjutan Tower Bersama Infrastruktur, sama obligasi berkelanjutan Bank KNB. Nah, lalu di sini ada bukti pembelian reksadana. Bukti pembelian reksadana saya yaitu pada tanggal 8 Oktober 2019, sudah cukup kurang lebih 2 tahun udah saya membeli. Waktu itu saya baru download aplikasi Ajaib dan pemula untuk belajar, karena Ajaib ini bisa berinvestasi mulai dari 10.000. Nah, untuk teman-teman yang mungkin untuk belajar pemula juga masih bisa nih untuk berinvestasi 10.000. Ya. Lalu total nilai yang saya dapatkan per bulan Desember itu sebesar 11.044 dengan return yang sudah diberikan yaitu 10,44%. Transaksi yang saya lihat. Lalu di sini ada proforma reksadana selama 3 tahun.
Proforma reksadana selama 3 tahun, yaitu cenderung mengalami peningkatan, walaupun ada penurunan sedikit di sini di 6 bulan terakhir ya, lalu mengalami penurunan sedikit, lalu mengalami peningkatan kembali gitu. Rata-rata untuk, untuk reksadana ini itu tingkat risikonya rendah, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini juga oke. Ini terlampir bukti penjualan reksadana saya. Bukti penjualan reksadana saya yaitu pada tanggal 13 Desember 2021 dengan estimasi unit yang disiarkan 7,45. Di sini pun juga ada portofolio reksadana 8 Oktober 2019 dengan jumlah investasi saya 10.000, unitnya masih tetap sama 7,45. Dan untuk penjualannya saya jual pada tanggal 13 Desember 2021 dengan jumlah yang sudah saya dapatkan sekitar 11.000. Nah, ini dengan saya berinvestasi 10.000 aja, saya sudah mendapatkan nih return sekitar tadi 10%. Apalagi kalau misalnya terus continue, terus berjalan gitu, bukan hanya 10.000 saja, tapi mungkin berlipat-lipat, mungkin sudah lebih meningkat. Nah, ini bisa untuk teman-teman semua untuk mulai berinvestasi. Oke, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Laporan analisis emiten ini semata-mata untuk memenuhi tugas pasar modal. Segala aspek dalam video ini melalui YouTube adalah hasil riset saya sendiri sebagai mahasiswi yang sedang dalam tahap belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.